Salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak ibu semua, sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Kantong sehat? Alhamdulillah. Kalau tidak sehat tak akan mungkin datang ke masjid itu. Mudah-mudahan kita sehat istiqomah sampai mati. Tak lama kita diminta istiqomah ini, kejap aja sampai mati. Lama lagi mati boleh. Maulid subuh ini kita dalam acara maulid. Untuk apa maulid ini dibuat? Nabi sudah lahir 1442 itu hijrah. Dia hijrah itu umurnya 53 tahun. 1442 tambah 53, nah, tambahlah sedikit. Begitulah sudah lamanya Nabi Muhammad SAW lahir. Lalu untuk apa kita ulangi lagi maulid ini? Allah menyuruh, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Hai Abdul Somad, ingatkan masyarakat Ketapang tentang nikmat Allah. Ingat nikmat sehat, ingat nikmat hidup, ingat nikmat zahir, ingat nikmat kebun, ingat nikmat keluarga. Tapi di antara nikmat yang paling besar di antara semua nikmat itu adalah nikmat di antara yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Betul. Tapi tahu tak kita iman dan Islam itu kalau tidak lahir Nabi Muhammad? Tidak. Kalau begitu nikmat yang terbesar adalah nikmatnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Betul. Malam paling mulia malam Lailatul Qadar. Tapi tahu tak orang kapan malam Lailatul Qadar kalau tak lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana tahu. Oleh sebab itu nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang yang melaksanakan maulid itu dapat syafaat. Ta'zimul maulid, mengagungkan maulid Nabi. Ta'zimul maulid, mengagungkan maulid Nabi. Wa yaj'aluhu mausiman, dijadikannya maulid itu sebagai sebuah seremonial dilakukan azim, dia dapat pahala yang besar. Kenapa pahalanya besar? Dua, li ta'zimihi, karena dia sudah mengagungkan Nabi Muhammad. Yang kedua, wa li husni qasdihi, karena niatnya yang baik. Pertama mengagungkan Nabi, yang kedua karena niatnya yang baik. Saya husnuzan semua yang hadir ini karena mengagungkan Nabi Muhammad. Dan semua yang hadir ini karena niatnya baik-baik semua. Tak ada satupun yang hadir ini niatnya tak baik. Ada yang hadir ini pura-pura gila mau membunuh Ustaz ada. Semua yang hadir ini datang dia kemari karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara memuliakan Nabi itu? Cara memuliakan Nabi itu tidak menjaga warisannya dan yang belum berangkat dilapangkan Allah rezekinya bisa sampai. Selama kita di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada kita menengok istana Nabi Muhammad? Tak ada. Yang ada istana Raja Saudi Arabia. Ada kita menengok kursi Nabi dari emas? Tak ada. Yang ada tiang Masjid Agung Ketapang dari emas. Saya kan udah beberapa kali kemari, jadi tak terlalu apa kali. Andai saya pertama kali kemari,
sudah macam nengok kucing. Ada kita melihat bagaimana tempat tidur Nabi. Warisan yang ditinggalkan Nabi adalah masjid. Siapa yang mau menjaga warisan Nabi tak perlu ke Madinah. Seandainya warisan Nabi itu kursi dari emas, betapa susahnya orang mau menjaga warisan Nabi. Tapi menjaga warisan Nabi, warisannya ada di Ketapang, warisannya ada di Sandai, warisannya ada di Pontianak, warisannya ada di dekat rumah kita. Apa warisan Nabi? Masjid. Maka siapa yang memakmurkan masjid, maka dia menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira orang Ketapang nih ada tak menjaga warisan Nabi? Ada. Nih, limpah ruah macam ini. Parkir motornya aja tadi kok jalan kaki ada sekilo mungkin. Bayangkan itu. Baliknya itu nanti. Tapi begitulah kalau sudah cinta. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Cinta palsu. Cinta yang sesungguhnya adalah ini. Orang yang mengatakan bukit kan ku daki, lautan kan ku seberangi, perempuan tu mati, habis, selesai. Laki-laki itu meninggal, habis. Tapi kalau cinta kepada masjid, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis bekas-bekas tapak kaki mereka, bekas-bekas sujud mereka, sujud tahiyatul masjid, sujud qabliyah subuh, sujud salat subuh, habis salat subuh nanti sujud salat sunat isyraq, sujud tahiyatul masjid, sujud qabliyah subuh, sujud salat subuh, sujud salat sunat isyraq. Berapa kalikah sudah sujud sebelum terbit matahari? Hitung sendiri. Semua tempat-tempat sujud itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini si fulan sudah bersujud. Makanya kalau mau melembutkan hati sering-sering ke masjid. Kalau mau mendapat syafaat Nabi sering-sering ke masjid. Saya sering ke masjid tuh Pak Ustaz. Ngapain? Tidur siang. Ini saya yakin masjid Ketapang ini dingin ini kalau siang, karena dindingnya tebal, kubahnya tinggi, arsitekturnya cantik, AC, pakai AC, pakai. Saya pakai ini belakang, jamaah tak tahu. Tapi insya Allah nanti kita masuk surga semuanya pakai AC. Ada AC itu di surga Pak Ustaz, pabriknya pun ada, jangan AC. Ada tuli ibadiyas salihin, kusediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, sesuatu yang tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia, tak pernah kau tengok, tak pernah kau dengar, tak pernah kau pikirkan, ada di surga. AC pula kau tanya. Ada orang nanya-nanya AC, pukulkan kepalanya ke AC. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memakmurkan masjid, terus apa lagi Pak Ustaz? Anak-anak muda yang selama ini nongkrongnya di kafe, ibu-ibu yang selama ini nongkrongnya di hotel, bapak-bapak yang selama ini nongkrongnya di lapangan sepak bola, maka tempat-tempat itu akan tinggal semuanya. Tempat yang kekal abadi adalah masjid. Istana boleh hancur, kerajaan boleh bubar, Bani Umayyah tumbang, Bani Abbasiyah tumbang, kerajaan-kerajaan hilang, tapi masjid enggak. Masjid di Afrika Utara menjadi saksi, didirikan oleh sahabat Nabi namanya Amr bin As pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Meninggal Nabi, naik Abu Bakar, meninggal Abu Bakar, naik Umar. Pada masa Umar, naiklah seorang panglima perang datang ke Mesir, mengislamkan orang Mesir, dibangun masjid. Habis kerajaan-kerajaan tumbang, tapi masjid Amr bin As tetap tegak berdiri. Indonesia, datang Belanda, tumbang, datang Jepang,
Hiroshima Nagasaki dibom, pulang dia puntang-panting. Orde lama tumbang, orde baru tumbang, musim berganti, hari berubah. Masjid tumbang juga Pak Ustaz. Masjid ditumbangkan, mau ngamuk satu kampung. Kenapa ditumbangkan masjid? Mau renovasi, tak jadi ngamuk. Oleh sebab itu kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Kau bangun rumah sebesar lapangan sepak bola, habis mati kau, datang lakinya yang baru, selesai. Pejabat-pejabat kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung masih punya kekuasaan. Pak Kapolsek bangun masjid. Saya pernah meresmikan masjid dibangun Kapolsek. Kapolsek, bayangkan, bisa bangun masjid. Ini Kapolres, Kapolda tak ada bangun masjid. Padahal berapa kali semprit lah itu, prit, jadi masjid. Masjid apa namanya? Masjid prit. Mumpung masih ada kekuasaan. Bapak-bapak tentara, angkatan darat, angkatan laut, bangun masjid. Setuju atau tak setuju? Yang bilang setuju itu polisi sama tentara. Kita ini setuju tak setuju tak ada pengaruhnya. Tapi doa orang yang mengatakan setuju tadi, itulah yang menembus pintu-pintu langit, sehingga terbuka pintu hati mereka untuk membangun masjid. Hai orang kaya-kaya, tak kularang kau jadi orang kaya, silakan. Mau kau bangun rumah dindingnya dari kristal, mau kau jangan, bahaya kalau dinding rumah dari kristal, bisa ditengok orang dari luar. Silakan. Mau kau buat lantainya macam lantai istana Nabi Sulaiman, sampai-sampai Ratu Bilqis menaikkan kainnya, roknya menengok, disangkanya air tergenang, silakan. Tapi semua akan tinggal. Tapi kalau masjid yang kau bangun, itulah kekal abadi. Mudah-mudahan anak-anak muda ini sebelum mati sempat bangun masjid. Kenapa yang muda aja Ustaz doakan, yang tua tak sempat lagi? Yang tua-tua ini tak sempat, paling 2-3 tahun ini selesai. Yang muda-muda ini kita doakan. Yang tua-tua udahlah Pak, istighfar aja. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tapi jangan lupa, yang muda-muda ini pun bersemangat karena doa orang tua. Kalau tak ada orang tua, bisa kalian lahir ke atas dunia ini? Memang kalian Mr. Bean. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita, mau pejabat, mau orang kaya, mau orang tua, mau anak muda, mesti dalam kepalanya sebelum mati mesti bangun masjid. Tak ada tanah, tak ada semen, kasih apa yang bisa kau kasih. Lampu. Itu kenapa lampu itu kelap kelip? Mau putus. Terserah apa yang bisa dikasih. Datang ke pengurus masjid. Selesai pengajian dan nanti jumpai pengurus masjid. Berapa lampu yang mau nyaris-nyaris putus? Mau kau apa kan? Biar kuputuskan sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Nah, setelah masjid dibangun cantik, sarana prasarananya sudah bagus, apalagi masjid mesti ada gerakan. Karena kalau tak ada gerakan, selesai pengajian habis. Selesai pengajian, ustadz balik ke Pontianak, masjid ditutup, orang cuma datang ke masjid hanya sholat. Masjid bukan cuma tempat sholat, masjid tempat menuntut ilmu. Maka di samping masjid mesti ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Yang sudah ada alhamdulillah, yang belum ada insya Allah. Sudah aku kasih tahu, tak juga mau buat, na'udzubillah. TK Quran, jangan lagi anak-anak itu diajak lu yang menyanyi, menari, menyanyi. Patutlah anak, ini bangga pula tuh nengok anak menari. Hebat, hebat. Patutlah anak itu macam monyet. Bangga pula menengok anak menari pakai celana pendek, pakai rok pendek.
Mestinya kalau ada anak kecil menari, dipanggil dia, pakaikan celana panjang, pakaikan baju panjang, jangan kau menari lagi. Nih kau hafal. Kita bangga kalau anak kita TK hafal juz 30. Masukkan TK Quran di samping masjid, sebelum SD dia sudah hafal juz 30. Nak, sini baca amma yatasaalun. Ayah, baca anas ayah aja tak hafal kata dia. Makanya jangan ketahuan. Kalau mau ngetes hafalan dia, ambil handphone, download Quran digital. Caranya Pak Ustadz, buka Play Store. Buka semua Play Store. Udah, tulis di situ Quran digital. Quran digital. Quran Android bisa juga. Quran digital. Enter. Habis itu nampak, itu dia warna coklat. Download. Masukkan ke handphone. Setelah masuk, tuh tinggal pilih juz 30 amma yatasaalun, surat An-Naba. Pencet surat An-Naba. Habis itu 78, surat yang ke-78, baru panggil anak itu, baca amma yatasaalun. Tapi handphone dah siap. Yakinkan baterainya tak habis. Takutnya pas di tengah jalan dia berhenti, HP itu habis. Nampak betul bodoh kita. Amma yatasaalun. Mantap, lanjutkan. Anin naba'il azim. Gitu cara menutupi ketidaktahuan kita. Saya ini dulu kecil tak ada diajar ngapal Quran Pak Ustaz. Saya ini dulu kecil tak ada diajarkan mengaji Pak Ustaz. Maka saya balas dendam. Anak saya sebelum masuk SD, TK-nya mesti hafal juz 30. Setuju? Begitu mestinya orang tua. Ini sekarang orang tua ini terbalik pula. Aku dulu tak mengaji, aku dulu bodoh, anakku mesti lebih bodoh dari aku lagi. SD Quran, habis SD Quran, SMP Quran, habis SMP Quran, SMA Quran. Setelah dia tamat SMA Quran, tak kupaksa lagi kau sekolah agama nak, karena basicnya sudah kuat. Anak saya, keponakan saya, tak saya paksa ke Al-Azhar Kairo. Kalau dia tak ada minat di situ, apa yang dia dipaksa? Misalnya saya paksa juga, kau mesti ke Kairo, kau mesti macam aku. Pergi dia ke Kairo, baliknya jadi Fir'aun. Tak saya paksa. Mau kau sekolah agama, bagus. Kalau kau tak mau sekolah agama, tak apa-apa. Jadi arsitek, dia lulusan ITB. Ditolongnya agama dengan menggambar arsitek masjid yang cantik-cantik, menolong agama dengan arsitekturnya. Masuk dia ke ITB, masuk dia ke IPB Bogor, ambilnya jurusan pertanian, dikembangkannya sektor pertanian, kelapa sawit, kelapa hibrida, kelapa apa ditanamnya. Bisa nanti diolahnya kelapa sawit itu dikunyah macam kurma. Kulitnya jadi sawit, kulitnya jadi kurma, bijinya biji sawit. Ditolongnya agama ini dengan institut pertaniannya. Maka cobalah tengok hebatnya Thailand itu, Thailand. Bisa pula jeruk itu kecil, manisnya macam madu. Pernah saya bertamu ke rumah orang, dikasihnya jeruk, kulitnya hijau. Nengok dalam hati saya, pelit kali lah. Jeruk kecil, pelisut pula tu. Saya kupas, saya makan, macam madu, tak ada bijinya. Saya tanya, dari mana nih Pak? Dari Thailand. Bisa mereka cangkok diolah-olahnya, bisa dibuatnya tak berbiji. Hebatnya Thailand tuh, manusia pun bisa dibuatnya tak berbiji. Hebat. Luar biasa mengembang biakan tanam-tanaman. Dia akan menolong agama Allah dengan spesialisasi dia. Jadi dokter dia, dokter yang menolong agama Allah. Jadi tentara dia, tentara Allah. Jadi polisi dia, polisi yang menolong agama Allah. Fakultas hukum, SH, MH, dokter. Jadi hakim dia, hakim yang menolong agama Allah.
itulah nanti agama ini baru bangkit. Allahu Akbar. Tapi berawal dari Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Yang sudah jadi apa boleh buat. Bukan salah ibu mengandung, salah bapak yang punya burung. Anak tuh sudah. Anak kau berapa? 3 Pak Ustaz. Cuman anak kau tuh sekarang? Yang pertama sakau, yang kedua mabuk, yang ketiga bencong. Habislah udah. Tapi cucu masih ada. Jangan putus asa. Cucu masih ada. Jangan pernah berputus asa. Anakmu mungkin dulu salah didik. Kenapa anak kau jadi begitu? Aku pun mabuk juga dulu Pak Ustaz. Jangan putus asa. Sudah aku kasih tahu 3 kali kau jangan putus asa. Tapi kadang jamaah ini, aku putus asa Pak Ustaz. Udah aku katakan jangan putus asa. Aku putus asa Pak Ustaz. Pergi kau ke laut. Ketapang dekat laut kan? Nah, pergi ke laut. Untuk apa Pak Ustaz? Apalagi kalau tak mati. Jadi kunyah ikan hiu kau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid sebagai tempat pendidikan. Orang kalau masjidnya itu ada sekolah agama, datanglah ayahnya mengantar anaknya. Sambil mengantar anak masuk dia ke masjid. Datanglah emak mengantar anaknya. Sambil mengantar anak masuk dia ke masjid. Rupanya tanah masjid itu luas. Di samping masjid itu buat pula klinik pemeriksaan gigi. Ada orang tak pernah ke masjid seumur hidup, tapi pas mau periksa gigi singgah dia ke klinik. Pas meriksa gigi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dokter, Pak, sholat dulu Pak. Pergi dia ke masjid. Ke masjid dia berdoa. Begitu selesai berdoa, hilang sakitnya. Tak jadi dia cabut gigi. Sampai ke rumah sakit balik. Datang lagi. Paling tidak itu salah satu magnet cara menarik. Karena kalau masjid hanya tempat sholat saja, ajaran Islam dalam sejarah perjalanan Islam, di masjid ada tempat bisnisnya. Jangan jadikan masjid sebagai tempat bisnis. Siapa yang nyuruh kau bisnis dalam masjid? Tak boleh jualan dalam masjid. Yang pula besok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bakwan. Di sekitar areal masjid ini dibuatkan minimarket masjid. Pengajian subuh dibungkuskan dalam plastik itu. Beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, sembako paket, susu, roti, bungkus. Habis itu habis sholat subuh, selesai sholat subuh, gerakan belanja ke supermarket masjid. Setuju apa tak setuju? Setuju. Bayangkan umat sebanyak ini, habis selesai sholat belanja kebutuhan dia. Buat sebulan 2 kali, awal bulan, akhir bulan. Jangan, akhir bulan tak ada duit, banyak utang. Awal bulan sama tengah bulan. Selesai sholat belanja dia ke masjid. Jangan sampai kambing punya susu, sapi punya nama. Namanya susu sapi, padahal yang punya kambing. Tak paham saya Pak Ustadz. Orang kalau belum sarapan memang payah mencerna. Yang punya umat ini kita, umat Islam, tapi duitnya diambil orang lain. Ketika duitnya diambil orang lain kita marah. Yang salah siapa? Kita. Kenapa di masjid kita tak dibuatkan tempat belanja? Betul? Siap pengurus masjid menyiapkan tempat belanja? Pengurus diam. Diam itu tanda setuju. Zaman dulu datanglah anak lajang meminang anak gadis. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aku mau meminang anak Pak Haji. Datanglah Pak Haji mengutus orang ke kamar. Nah, ini ada anak lajang mau minang kau. Mau tidak kau nikah sama dia? Anak gadis itu diam. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, anak gadis ini diam. Apa kata Nabi? As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Jadi kalau ada orang diam, itu setuju. Anak gadis zaman dulu, anak gadis zaman sekarang kalau ditanya, mau kau sama dia? Jawab iya aja atau iya banget ya. Di masjid ada lembaga pendidikan.
di masjid ada tempat belanja, di masjid ada sarana prasarana kesehatan, di masjid anak-anak muda dilatih beramal soleh. Anak muda cuma pengajian, selesai ngaji pulang. Kata anak muda, mana tantangannya men? Ini Ustaz ini nggak menantang. Coba kalau ditantang anak-anak muda. Anak muda selesai pengajian, kalian keliling di Ketapang, kumpulkan beras-beras dari rumah-rumah orang kaya, kita kumpulkan di masjid. Setelah itu kita bagikan ke fakir-fakir miskin dan duafa, pesantren, anak yatim, anak yang tak mampu. Setuju atau tak setuju? Bagus. Ini anak-anak muda ini tenaganya luar biasa. Daripada habis buat main layang-layang, daripada habis main futsal bagus. Tapi kalau ini dia pergi, nanti kami pun akan pergi ke kampung-kampung mengantar beras. Ustaz Somad, nanti kami bawa Ustaz mengantar beras. Saya kalau ngantar sanggup, tapi kalau menjemput tak sanggup. Menjemput beras itu kita ke rumah-rumah orang, ngetuk pintu. Bayangkan kita datang ke rumah orang minta beras. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Boleh minta beras? Pergi kau kucing kurap. Tapi insya Allah anak muda ini ganteng-ganteng, pakai seragam, tertulis di bahu sebelah kiri, Paskas, Pasukan Amal Soleh. Ketua Paskas seluruh Indonesia hadir di sini. Namanya Ustadz Lukmanul Hakim, orang Pontianak. Kalau bapak ibu pergi ke seluruh Indonesia di mana-mana, nampak ada baju Paskas, itu ketuanya orang Kalimantan Barat. Bangga tak jadi orang Kalimantan Barat? Pergi saya ke Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta saya tengok orang pakai baju Paskas. Berapa kalian mengumpulkan beras di Jogja nih? Apa kata orang Paskas Jogja? 30 ton di Jogja. Bandung ada juga Paskas. Berapa kalian di Bandung nih mengumpulkan beras? Apa kata orang Bandung Paskas? 90 ton. 70 ton Jogja, 90 ton Bandung. Berapa di Ketapang? Nantikan tanggal. Langsunglah kami terima sama surat-surat tanah kan, surat tanah, surat rumah, STNK, BPKB. Nah, ini diterima, kami Abdul Somad menerima. Rupanya dia utang di bank. Ini perjuangan anak muda. Karena dakwah ini kalau tidak amal solehnya, kalau tak berkeringat, kalau tak menetes darah, tak akan sayang kita kepada Islam ini. Beda antara anak orang kaya dapat motor dengan anak orang miskin dapat motor. Motornya sama, mereknya sama, harganya sama, minyaknya sama, tangkinya sama, tapi sayangnya sama. Kenapa? Karena anak orang kaya dapat motor dikasih bapaknya, bangun tidur nampak motor. Orang miskin dapat motor, dia nabung dulu, dia nyimpan dulu sampai kurus badannya, puasa Nabi Daud. Menahankan sarapan 360 hari, potong 2. Kalau pergi dia ke rumah makan Pak, apa? Nasi aja. Untuk menabung. Setelah disimpan ini duit, tidak makan orang mubazir, ditabung, barulah dapat motor. Maka rasa sayangnya lebih kuat, lebih hebat daripada anak orang kaya yang dapat hadiah motor dari bapaknya. Begitulah kita ini kenapa kurang sayang pada Islam. Kenapa? Buka mata kita sudah Islam. Beda dengan ulama-ulama yang datang ke Kalimantan Barat dulu, menyeberang lautan, dihempas gelombang, dipukul ombak, sampai dia kemari. Akhirnya ditegakkannya masjid, dibangunnya rumah Allah. Mereka amat sayang kepada Islam. Kalau mau anak-anak muda kita ini sayang pada Islam, maka kita ajak dia berjuang melalui mengumpulkan beras dan membagikan beras ini. Takbir! Setuju dengan Paskas Ketapang? Awas kalau tak kalian kasih beras. Pak Ustadz janganlah ngancam-ngancam Pak Ustadz. Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang ngasih beras, kasihlah dia ganti ya Allah. Bukan doa saya, tapi doa malaikat. Malaikat kalau berdoa makbul apa tak makbul? Makbul.
Malaikat tak ada dosanya, malaikat tak ada silapnya, malaikat tak ada salahnya. Setiap pagi malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah beras, kasihlah dia ganti ya Allah, kata malaikat. Tak diaminkan, doa itu makbul. Kalau ada yang orang Ketapang tak ngasih beras, gimana Pak Ustadz? Didoakan malaikat juga apa tidak? Didoakan malaikat. Itulah adilnya Allah. Dikirimnya malaikat itu dua, satu untuk yang ngasih beras, satu yang tak mau ngasih beras. Mau dengar doa untuk yang tak ngasih beras? Gini doanya, catat baik-baik. Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau ngasih beras, binasakanlah dia. Tengoklah 2-3 hari ini nanti datang Paskas nih ke rumah-rumah, ingat doa nih. Dan kuajarkan kepada kalian anak-anak muda yang belum menggabungkan diri ke Paskas, segera gabungkan. Ini petugas-petugas amal soleh, pasukan-pasukan amal soleh. Innal insana lafi khusrin. Manusia ini semuanya rugi. Illalladzina amanu wa amilus. Rugi semuanya. Orang miskin rugi, orang kaya rugi, orang ganteng rugi, orang jelek rugi 2 kali. Orang ganteng itu rugi. Orang ganteng kalau tak beriman, tak beramal soleh, rugi. Tapi masih ada juga untung-untungnya sedikit di dunia ini. Sempat juga lah dia ya buat dosa sedikit lah. Tapi ketika ini bisa kau wujudkan di atas muka bumi Allah, Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak muda kalian yang bertugas mengumpulkan beras, nanti kalian ketuk pintu rumah orang kaya itu, kalian minta berasnya, bawa nama Abdul Somad, tak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kami diutus oleh Ustaz Abdul Somad, ini foto kami kemarin. Untuk apa nih? Untuk kami salurkan beras bapak ke fakir miskin, anak yatim, duafa, pondok pesantren, panti jompo, semua orang yang tak bisa makan akan kami beri makan. Ada kalian digaji? Kami tak ada, kami ini pasukan lillahi ta'ala. Bensinnya beli sendiri, motornya pun dipinjam punya kawan ini tadi. Apa yang kalian dapatkan? Hanya mencari ridho Allah Pak. Begitu tulusnya kalian anak muda? Iya, kaulah menantu yang ku cari selama ini. Nanti kita buatkan sinetronnya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan anak muda kita dengan ikut Paskas ini berhenti pakai narkoba. Yang selama ini tak tahu siang tak tahu malam mabuk dia dibuat handphone main game online. Begitu diajak membagi beras, handphonenya mulai mati. Yang ada dalam pikirannya, berapa beras yang bisa kukumpul, berapa beras, berapa anak yatim yang bisa kutolong. Anak muda ini kepalanya mesti dibebani dengan beban-beban amal soleh. Hari ini kau bisa ngumpulkan berapa kilo beras? Selama sehari ini berapa rumah orang yang bisa kau ketuk? Selama ini berapa yang bisa kau datangi? Mana rumah orang yang paling besar? Mana halamannya yang paling luas? Mana yang duitnya yang paling banyak di Ketapang? Itu kalian datangi. Assalamualaikum. Tak ada bunyi salam menyaut. Tengok pintu terbuka, masuk, langsung 3 anjing herder mengejar. Hadapi anjing itu. Apa doanya Pak Ustaz? Entah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti anak-anak muda Paskas, selama kalian bertugas sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalian tuliskan serba-serbi cerita-cerita nih, serba-serbi anak Paskas. Cemana yang ada menghadapi rumah orang kaya yang pelitnya minta ampun, padahal cincin emas. Mau ngapain kalian kesini? Ada apa? Gitu. Kita awalnya kasar-kasar, lembut-lembut aja. Ibu, kami mau minta beras bu, tak bisa kirim beras, transfer aja duit. Ih, miskin, kata dia. Ibu cincinnya banyak, gelangnya banyak, rantainya banyak, mobilnya besar, rumahnya mewah. Nanti kalau ibu mati, ibu kan akan mati. Apa kau bilang? Mati aku kau bilang, katanya. Kalau ibu mati, nanti laki ibu kawin lagi. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hak, innal mauta haq. Mati itu hak. Mati itu hak atau tak hak?
Mati itu hak apa hoax? Mati itu hak. Hoax itu palsu. Tak nyata, fiktif. Mati itu adalah hak. Maka kita datang sedang mengingatkan orang pada kematian. Rumahmu yang besar ini kalau kau mati, kau tinggal dan kau masuk ke liang lahat semeter kali 2 meter, isinya air lagi. Kenapa begitu? Begitu gambar kuburan yang dikasih Ustadz Lukman ke saya kemarin. Begini liang lahat umumnya di Pontianak dan di Kalimantan Barat. Asal digali, berair. Liang kubur berair. Bayangkan, megap-megap kau dalam. Tapi begitu kau berikan beras, lapanglah alam barzahmu. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Anak-anak yatim yang dikasih beras, fakir miskin yang dikasih beras, orang jompo yang dapat beras, menetes air mata mereka saat menyuap nasi itu. Selama ini mereka makan cuma 2 kali. Hari ini mereka bisa makan pagi, makan siang, makan malam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Habis itu mereka berdoa, kalau yang ngasih beras ini masih hidup, maka berikan dia istiqomah ya Allah. Kalau yang ngasih beras ini sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Menetes amal ke liang alam barzahmu. Ini ada orang kaya yang tak pernah ketemu orang miskin. Ada pula orang miskin yang tak pernah ketemu orang kaya. Kedua makhluk ini tak pernah bertatap muka. Siapa yang mempertemukannya? Paskas mempertemukan melalui beras-beras mereka. Kira-kira baik tak anak muda yang ikut Paskas? Tiba-tiba pas dibuka pendaftaran, Paskas Ketapang, yang datang atu-atu semua. Pak, ini terlalu berat bagimu Pak, biarlah kami aja yang memikul beras ini. Kata Datuk, ini aku datang bukan mau mikul beras. Terus Bapak mau ngasih beras? Tidak. Terus ini ada cek 1 miliar, bingung mau kemana, aku campakkan, kita ambil lah. Kira-kira diterima apa tidak? Terima. Kita tunggu yang model begini. Cuman masalahnya makhluk-makhluk yang macam ini udah banyak punah. Udah macam dinosaurus. Tapi saya yakin di Ketapang 2-3 masih ada lagi. Tak percaya, tunggulah 2-3 hari ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda berjuang mengantarkan beras ke pondok pesantren di dalam hutan, jalannya jalan tanah. Sudahlah jalan tanah, turun hujan lebat. Off-road, guys. Selama ini dia ikut off-road. Pergi ke sana, pergi ke sini, minyak habis, motor habis, duit habis. Yang dikejar apa? Hanya kesenangan dunia, off-road. Tapi off-road sambil ngantar beras ini beda rasanya. Off-road apa namanya? Off-road syariah. Tidak hanya sekedar off-road, tidak hanya sekedar kena lumpur, tidak hanya sekedar kotor, tapi ada keberkahan hidup. Setiap tetes puluh keringatmu akan dibalas. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Masa lalumu yang bergelimang dosa, waktu dulu kau minum khamar, waktu dulu kau pakai sabu, waktu dulu kau berzina, mesti kau balas hari ini dengan tetes peluh keringat dan air mata. Setuju? Ini banyak ini orang yang dulu, saya ini banyak dosa Pak Ustaz, tunjukkanlah mana-mana anak gadis nih. Udah saya garap semua nih Pak Ustaz. Tunjukkanlah mana-mana merek minuman keras ini. Sudah saya minum nih Pak Ustaz. Terus tobat kau gimana sekarang? Aku di masjid aja istighfar Pak Ustaz. La ilaha illallah Rasulullah. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau dulu pada masa jahiliyah kau semangat, maka setelah hijrahnya pun juga semangat. Dulu waktu masih muda, semangat mabuk, semangat sakau. Saya dulu Pak Ustaz kalau mabuk 3 hari 3 malam mabuknya Pak Ustaz. Salat sunatnya 2 rakaat. Apa itu? Mesti ditebus semua ini dengan tetes buluh dan keringat air mata. Inilah baru menolong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika,
ya Rasul, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Yang bisa bangun masjid hanya orang kaya, yang bisa bangun masjid hanya bupati, gubernur, menteri, presiden. Yang bisa bangun masjid hanya orang-orang yang punya jabatan. Yang bisa bangun masjid hanya ustadz, tuan guru, alim ulama dan kiai. Betul? Salah. Orang biasa-biasa pun bisa bangun masjid. Kirimkan donasi Anda 34.000 saja ke nomor rekening BNI Syariah 3529202020 sebelum malaikat maut datang. Hati-hati, banyak penipu pembohong. Maka nomor kontak person hanya nomor ini saja, 0811 566 6034 sebelum malaikat maut tiba di tempat Anda. Cuman 34.000 kali makan di rumah makan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, kau tegak 100 juta sekali tegak, baju 10 juta, celana 20 juta, ikat pinggang dari permata 50 juta, sepatu 30 juta, mati semuanya tinggal, dibungkus pakai kain kapan. Ada orang mati pakai sepatu boot? Tak ada. Tapi dengan 34.000 dibelikan ke semen, dibelikan ke batu bata, dibelikan ke besi, dibelikan ke kosen, dibelikan ke kubah, dibelikan ke atap. Mengalir pahalanya setelah kau mati. Mati kau dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir. Subuh mengalir, zuhur mengalir, asar mengalir, isya mengalir, duha mengalir, tahajud mengalir, malam Ramadan orang iktikaf mengalir pahalanya. Mau? Kirim ke nomor berikut ini. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Saksikanlah wahai para malaikat. Kalau nanti aku ditanya Allah di padang mahsyar, hai Abdul Somad, sudah kusampaikan? Sudah kusampaikan ya Allah. Ada mereka kirim, aku tak tahu. Aku udah lepas dah. Kalau ditanya oleh malaikat, mata sudah kupandang mereka ya Allah. Aku masuk hutan keluar hutan. Tangan sudah kusapu kepala anak yatim itu ya Allah. Kaki sudah kulangkahkan kaki ya Allah. Lidah sudah kucakapkan ya Allah. Suara menggelegar, menggeletar, hampir putus urat leher ya Allah. Apa yang dilakukan umat? Kuserahkan semua umat ini kepada Engkau ya Allah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau kau mau azab mereka, serahkanlah ya Allah. Ini hambamu semua. Tapi aku yakin Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Maka sayangilah hamba-hambamu ini ya Allah. Gara-gara itulah tak jadi tsunami datang. Sumanto aja yang datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak-banyak salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bani ya Allah. Banyak-banyak selawat. Udah kau kasih semen, aku tak bisa ngasih semen Pak Ustaz. Udah kau kasih beras, berasku pun di rumah tak ada Pak Ustaz. Kau udah banyak selawat, selawat pun tak sanggup Pak Ustaz. Mati aja lah. Selawatlah jurus terakhir bagi yang tak punya duit. Tak ada duit lagi, susah, perut lapar, banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami yang dari waktu kecil dulu diajarkan, nanti kau merantau jauh nak. Kalau kau merantau nanti kau masak sendiri. Nanti kalau kau merantau itu mencuci pakaian sendiri. Tak tahu tadi kampung mana nanti kau pergi. Diajarkan habis cuci kain dibilas.
Kain itu dibilas supaya jangan campur-campur dengan najis. Kalau bernajis kain, sholat tak sah. Di bilasan terakhir waktu menyiramkan itu bacalah selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti ayam ini kau cuci, kambing ini kau cuci. Jangan ada darahnya lagi. Kapan kita tahu dia bersih? Ketika di dalam tempayan, di dalam ember, di dalam nampan, di dalam mangkok sudah bersih airnya, kau buangkan. Habis itu kau siram. Karena darah itu najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis. Hurriman alaikumul maitatu, haram kau makan bangkai. Wadamu, darah kambing, dipotong leher kambing, ditampung darah kambing dalam mangkok. Habis itu darah kambing membeku, habis itu dipotong-potong, dimasak pakai toco, haram. Tak boleh, najis, kotor. Hurriman alaikumul maitatu wadamu, darah, tak boleh. Setelah darahnya bersih, disiramkan limau nipis, habis itu siram pakai air, baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pakaiannya berselawat, makanannya berselawat. Ibu-ibu yang mengandung anak berselawat. Ibu-ibu sedang mengandung, emosinya tak stabil, penciumannya tak normal, bawaannya mau muntah aja. Pak Ustaz, aku sedang hamil nih, galau, kacau, pening kepala, mau muntah. Terutama menengok lakiku mau muntah aja Pak Ustaz. Banyak-banyak berselawat. Asal nampak laki, sallallahu ala Muhammad. Nampak laki orang, bini gatal namanya. Banyak-banyak berselawat. Kalau ibunya tenang, jantungnya normal, pikirannya tenang, maka anaknya pun di dalam ikut tenang. Saya naik pesawat, sampai di dalam pesawat, nampak saya lah ibu-ibu menggendong anak kecil, dibacakannya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Berhenti dia. Pas dia berhenti, anaknya bilang gitu, dibaca lagi Allahu la ilaha illallah. Selama ibu itu baca ayat kursi, anak itu pun tenang. Rasa-rasa mau saya wawancara ibu itu, mau saya tanya, gimana ibu bisa tahu anak ini diam? Cuman segan saya tengok lakinya kejam seram. Ternyata anak yang dibiasakan dengar Quran, anak yang dibiasakan sholawat, sudah diadakan tes percobaan. Yang membuat percobaan bukan pula orang Islam, tapi orang Amerika. Dikumpulkan beberapa ibu-ibu yang sedang hamil. Orang Jepang pun ikut, ibu-ibu hamil. Bahasa Jepangnya ibu hamil nih kukira, kura-kura. Bukan? Yang satu diperdengarkan lagu Beethoven, lagu Mozart. Yang satu diperdengarkan ayat Quran. Yang satu diperdengarkan macam-macam. Setelah anak lahir disuruh menyusu, maka ketika yang kebiasaannya itu diputar, diberhentikan lagu Mozart, berhenti anak itu menyusu. Begitu dihidupkan lagu Mozart, dia lancar menyusu lagi. Begitu juga dengan anak yang dibiasakan dengar sholawat dan baca Quran. Begitu berhenti sholawat, dia berhenti menyusu. Begitu dihidupkan sholawat, dia ikut. Ternyata selera makan tergantung apa yang sering dan biasa didengar. Kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Itulah maka ada orang yang tak selera makan kalau tak mendengar lagu dangdut. Aku Pak Ustaz kalau tak mendengar lagu dangdut nih hilang selera makan, hilang selera hidupku. Karena terbiasa. Biasakan anak kita dengan sholawat, biasakan. Maka di dalam tradisi budaya orang Melayu, orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, orang Makassar, orang Batak, dimanapun berada, waktu anak lahir pasti pakai selawat. Ada selawat burdah, ada selawat simtud durar, ada selawat barzanji. Abtadi ulimla abismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma'ana lahu wa aulah. Macam-macam
solawat-solawat itu. Ada solawat Barzanji, ada solawat Simtud Durar, ada solawat Diyaul Lame. Saya sudah keliling melihat di Aceh solawatnya begini, di Makassar solawatnya begini, di Semarang solawatnya begini. Setiap daerah tradisi menyambut anak dengan solawat. Tujuannya apa? Supaya anak ini telinganya terbiasa dengan solawat. Kalau dia sakit opname di rumah sakit, didengarkan ke telinganya solawat, bergerak bibirnya, bergerak tangannya, meleleh air matanya. Tapi kalau orang yang terbiasa mendengar yang tidak-tidak, susah. Disolawat kan, la ilaha illallah. Untunglah ada kawan lamanya di situ. Dulu waktu kawan masih mabuk-mabuk, kata kawannya, solawat tak mempan. Bukan pernah didengarnya itu. Biar ku bisikkan, what can I do? What can I... ini masjid tak boleh. Saya kalau di tanah lapang, saya keluarkan 2 album. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, yang selama ini telinganya biasa mendengarkan lagu yang macam-macam, berhentilah, berhenti saudaraku, berhenti. 3 kali aku sampaikan, berhentilah. Karena ada sampai masanya nanti kau masuk ruang ICU, ICU, you don't see me. Di saat itu tidak ada suara yang paling indah kecuali suara azan sayup-sayup masuk ke ruang ICU lewat celah jendela. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, nangislah orang di ruang ICU itu. Untung istrinya baik. Sabar ya bang, sabar bang. Tak sampai hari Jumat nih bang, selesai. Sabar. Untung bininya baik. Coba kalau bininya jahat. Itulah dulu waktu sehat kemana aja bodoh. Dulu waktu orang azan mabuk kau kan. Dulu waktu orang azan sakau kau. Nah, sekarang azan meleleh air mata kau. Gitu. Untung bini tadi baik. Sabar bang, sabar. Tanda tangannya aja ini. Coba. Sekarang kau gagak perkasa. Sekarang kumis kau melintang. Sekarang tenaga kau kuat. Sekarang kau hidup sesuka matamu. Sekarang sekehendak hatimu. Sampai matanya kau akan tua. Sampai masanya kau akan lemah. Sampai masanya kau kena jantung koroner. Sampai masanya kau kena sakit asam urat. Sampai masanya kau kena kanker. Sampai masanya kau akan sakit dan terkulai layu. Saat itulah malaikat maut datang mencabut nyawaku. Kau pikir sulit malaikat maut itu mencabut nyawamu? Lebih mudah daripada menarik tisu dari kotak. Kalau memang malaikat maut itu ada, gagak perkasa, kenapa tak dicabutnya sekarang? Dia sudah lama mau mencabut nyawamu. Allah melarang. Begitu kau mabuk, begitu kau sakau, begitu kau korupsi, kata malaikat, ku cabut ya Allah. Tunggu. Allah itu Rahman dan Rahim. Allah masih sayang. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Rahmatku mendahului hukumanku. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sudah lama air dari laut itu mau menggulung ke Tapang. Sudah lama air dari laut itu mau naik ke Ketapang. Sudah lama bumi ini mau meletus. Kenapa tak jadi? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Karena di Ketapang masih ada orang beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa
amalan salihah. Jadi bukan Allah lupa, bukan Allah lalai, bukan Allah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tak mengantuk, Allah tak tidur, Allah tak lalai. Wa ma kana Allahu ghafilan amma yaf'alu zalimun. Allah tak pernah lupa atas perbuatan orang-orang yang zalim. Mau mabuk, silakan mabuk. Mau sakau, silakan sakau. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati. Hidup sesuka hatimu, kau akan mati jadi bangkai dimakan cacing tanah. Siapa yang Ustaz tunjuk? Itu yang nonton-nonton melalui kamera. Jadi pas sedang mabuk nih, sedang mabuk. Pas ditontonnya saya, ada kawan dia nyuruh, coba sekali-sekali kau tonton Abdul Somad. Pas dicarinya, diketiknya di YouTube, Somad Ketapang. Pas tangan menunjuk, hidup sesuka hatimu. Kok tahu dia aku mabuk ya? Sampai masanya kita akan tua, terbaring dalam kesendirian, sunyi di tengah keramaian. Ramai kota, ramai jalan, tapi kita berada di tengah kesunyian, hiruk pikuk sendiri. Tak ada suara apa-apa di ruang itu. Selama ini ada staf, ada anak buah, ada karyawan, tapi hari ini sunyi. Biasanya ramai, arisan, anak cucu menantu, kawan-kawan sekolah, tapi hari ini sunyi. Tinggal kau sendiri menunggu. Selama ini kau menunggu gubernur, menunggu presiden, menunggu pejabat, menunggu menteri. Hari ini kau sedang menunggu dia yang pasti akan datang. Aina mata takunu, di mana kau berada, yudrikumul maut, dia pasti akan datang. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kau berada di dalam kotak yang kokoh, dia tetap akan datang juga. Dia akan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Who are you? Angel of the die, malaikat kematian. Kalau malam ini kau bukakan mata, masih kau lihat jam dinding jam 2 malam, melompatlah dari tempat tidur, ambil wudhu, salat tahajud. Kalau malam ini kau terbangun, kau lihat TV-mu masih hidup, cari remote, matikan, melompatlah ke kamar mandi, ambil wudhu, salat sunat tahajud. Sampai masanya nanti begitu kau buka mata, tak kau lihat jam dinding, tak kau lihat TV, tapi kau dengar suara marabbuka. Hari ini kau tersenyum guys. Sampai masanya kau akan betul. Sampai masanya begitu kau buka mata, kau dengar suara marabbuka. Saat itulah kau ingat, betul kata Ustaz Abdul Somad. Tapi hari itu penyesalan tak lagi bermakna. Betul? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, balikkan lagi ke dunia ya Allah. Aku mau ngasih beras, pret. Balikkan aku lagi ke dunia ya Allah. Aku mau bantu anak yatim. Dicelupkan kepala kau, dipukul pakai martil, tenggelam ke dalam bumi ketujuh, muncul lagi ke atas, pukul lagi, muncul lagi ke atas, pukul lagi, muncul lagi ke atas, sampai hari kiamat datang. Itulah yang kita minta sebelum salam tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Itulah yang kita minta waktu lewat di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa maksud assalamualaikum? Selamat untuk kalian wahai penghuni kubur. Selamat kalian dari azabku. Insya Allah semua yang hadir nih selamat dari azab kubur. Yang tak mau ngasih beras, kena. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tadi dimulai jam 5 kurang 10, sekarang jam 6 kurang 10. 60 menit kebersamaan kita membuat kita mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Apa lagi? Hah? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan Pak, ada. Al-haziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.